Seberapa sering Anda berbicara dengan anak Anda tentang perasaan mereka? Apakah anak Anda merasa nyaman datang kepada Anda saat mereka menghadapi masalah? Atau bagaimana cara Anda menunjukkan kasih sayang dan dukungan kepada mereka setiap hari? Dan jika Anda merasa ada ruang untuk perbaikan dalam hubungan Anda dengan anak, jangan khawatir, kita akan belajar bersama tentang bagaimana memperbaiki hubungan yang sehat dan positif. Kita akan membahasnya lebih dalam di program Love Your Child episode kali ini. Hoppers, tahukah Anda? Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak adalah hubungan yang ditandai oleh rasa saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta kasih sayang yang mendalam. Berikut adalah 7 dampak negatif yang dapat timbul jika terjadi hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak. Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri anak. Anak merasa tidak dihargai atau selalu dianggap kurang cukup. Kritik berlebihan atau tuntutan yang tinggi dari orang tua dapat membuat anak kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Anak dapat mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat tekanan dari orang tua. Lingkungan keluarga yang tidak stabil membuat anak merasa tidak aman secara psikologis. Yang ketiga, kesulitan dalam hubungan sosial. Anak cenderung kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, termasuk teman sebaya. Pola hubungan yang tidak sehat di keluarga dapat tercermin dalam hubungan mereka di masa dewasa. Yang keempat, perilaku menyimpang. Anak yang merasa kurang perhatian atau cinta dari orang tua dapat mencari pengakuan di luar rumah, termasuk melalui perilaku negatif seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, atau bergabung dengan kelompok yang salah. Yang kelima, masalah akademik. Ketidakstabilan emosional akibat hubungan yang buruk dengan orang tua dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar anak. Anak mungkin kehilangan semangat untuk mencapai prestasi akademik karena kurangnya dukungan atau apresiasi dari orang tua. Yang keenam, trauma dan luka emosional. Hubungan yang tidak sehat dapat meninggalkan luka emosional mendalam seperti perasaan ditolak, tidak dicintai, atau tidak dihargai. Trauma ini dapat terbawa hingga dewasa dan memengaruhi pola pikir, emosi, serta kepribadian anak. Yang ketujuh, lingkaran pola asuh yang tidak sehat. Anak yang tumbuh dalam hubungan yang tidak sehat seringkali tanpa sadar mengulang pola yang sama dalam hubungan mereka di masa depan, baik sebagai pasangan maupun orang tua. Lingkaran ini dapat berlanjut ke generasi berikutnya jika tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari emosi, mental, hingga perilaku. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk introspeksi, memperbaiki pola pengasuhan, dan jika diperlukan, mencari bantuan profesional untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada.
Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak adalah fondasi utama dalam membentuk kepribadian, emosi, dan mental anak di masa depan. Tapi seperti apa sebenarnya hubungan yang sehat itu? Apa tanda-tandanya dan bagaimana cara kita untuk mendukung dan yang positif serta mendukung anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang telah hadir pada saat ini, Ibu Helena Valentina, MPSI psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Halo Ibu Helena. Halo Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, senang bisa ketemu lagi ya. Iya, saya tahu Bu Helena sangat sibuk, tapi Ibu Helena meluangkan waktu bersama pemirsa Love Your Child. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, episode ini kita akan tentang bagaimana hubungan yang baik antara orang tua dan hubungan yang sehat ya. Lebih enak dikatakan hubungan yang sehat ya Bu Helena ya. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Seperti apa itu Bu Helena ya? Iya, jadi kalau dibilang hubungan yang baik atau nggak baik pasti kan ini relatif ya. Karena menyangkut budaya, menyangkut selera, terus menyangkut juga mungkin standar-standar yang berlaku di dalam norma lingkungannya gitu. Tapi kalau dibilang hubungan sehat dan tidak sehat, memang ini berhubungan dengan kesehatan mental sih sebenarnya Bu. Jadi kalau misalnya dibilang hubungan yang sehat antara orang tua dan anak seperti apa sih? Yang paling utama, anak berani nggak ngomong sama orang tuanya ketika dia pulang bawa nilai jelek. Iya betul itu Bu. Terus ketika dia mungkin memecahkan sesuatu, dia bilang, "Mama, sorry aku pada pecahin gelas." Berani nggak dia ngomong kayak gitu? Itu cara sederhananya ya. Tapi intinya adalah hubungan yang sehat antara orang tua dan anak adalah hubungan di mana orang tua itu bisa menjadi sumber keamanan dan kenyamanan buat anaknya. Keamanan dan kenyamanan. Orang tua tanggap terhadap kebutuhan emosional anak. Dia bisa memberikan dukungan, support, dan kepastian serta selalu hadir. Hadir itu bukan selalu harus badan fisiknya ada ya, ditempel terus nggak begitu sih. Tapi ketika anaknya sedang butuh, dia bisa hubungi mamanya, dia tahu mamanya di mana, dia tahu papanya di mana, dan dia bisa dapatkan dukungan ketika dia dalam keadaan terpuruk atau mungkin sesuatu yang menakutkan dia. Nah, itu adalah hubungan yang sehat. Tapi kalau dia pulang ke rumah ketika dapat nilai jelek, nggak berani pulang, atau mungkin kertasnya disobek-sobek di jalan. Orang tuanya marah-marah. Nah, apalagi ketika baru pulang, dia dapat mungkin papanya dapat telepon dari gurunya bahwa tadi anaknya memecahkan papan tulis gitu kan. Wah, sampai di rumah sudah ada ban nih, bak. Nah, itu hubungan itu sudah pasti tidak sehat. Walaupun niatnya pasti baik ya. Kalau saya bertemu dengan orang tua yang mempunyai hubungan yang tidak sehat seperti ini, saya bilang, motivasinya apa sih Pak? Kok anaknya dipukulin seperti ini? Selalu jawaban mereka adalah, supaya dia disiplin Mem, ya, supaya dia tahu kesalahannya. Apakah harus seperti itu? Karena apa? Dengan hubungan yang tidak sehat, akan membuat anak tidak lagi berani terbuka, nggak berani jujur, karena kejujuran dan keterbukaan membutuhkan suatu hubungan yang aman. Jadi ini lebih ke arah toxic parent ya? Ya, kalau yang tidak sehat akan menjadi toxic parent. Toxic parenting ya, pola asuh yang justru meracuni anak-anak gitu. Padahal kalau kita mempunyai pola pengasuhan atau parenting yang sehat, wah bagus banget loh. Bagus banget loh efeknya di masa depan Bu. Bagus banget. Ya kita sebut saja yang para pemimpin seperti Pak Jokowi ya, bagaimana kita ikuti tuh backgroundnya waktu masih kecil seperti apa, orang tua mendidik memang sehat sekali gitu, bahwa orang tua tidak selalu menyalahkan kamu gitu. Ya. Jadi anak-anak juga itu perlu didengarkan pendapatnya ya. Jadi bukan hanya pendapat dari orang tua. Membuat ruang yang aman dan nyaman. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak murid saya, kan anak-anak ada-ada aja ya, misalnya jatuhin botol, jadi punya temennya akhirnya jadi rusak kayak gimana gitu. Tadi siapa yang pecahkan botol ini? Waktu diangkat tangan, terima kasih kamu sudah jujur ya. Kenapa nak gitu. Tapi kalau kita langsung marahin, kenapa dipecah?
aja kan. Nah, itu hubungan jadi nggak sehat tuh. Ya kan, relasinya jadi tidak sehat dan akhirnya anak-anak jadi pembohong. Anak-anak yang pembohong biasanya dimulai dari rumah tangga yang menerapkan pola asuh yang tidak sehat atau toksik. Jadi anak-anak jadi takut untuk berbicara ya, jadi komunikasi jadi terhambat jadinya ya. Dan tidak berani untuk mengekspresikan diri secara wajar. Dan mungkin ini akan mempengaruhi perkembangan mental dan juga secara emosional anak-anak di kemudian hari ya, Bu, ya? Sangat. Jadi ada circle-nya sih ya, siklusnya antara kesehatan mental dengan hubungan orang tua anak yang sehat. Jadi hubungan sehat itu akan membuat kesehatan mental anak-anak lebih baik karena apa? Dia akan mempengaruhi dengan self esteem-nya. Self esteem itu harga diri dia ya. Ketika dia menang, ketika dia berhasil, orang tuanya akan bilang bagus. Tapi kalau yang gak sehat kan, halah gitu aja. Jangan sombong kamu, papa dulu lebih hebat dari kamu. Nah itu tuh gak sehat kan. Tapi kalau dia disupport, aduh papa hargai loh, kamu kemarin dapat nilai 6, sekarang 8, luar biasa gitu. Tapi pak teman aku 10, gak apa-apa, kamu sudah kenaikan. Nah itu akan membuat harga diri dia meningkat. Lalu akhir dari siklus itu, karena dia harga diri meningkat, maka dia akan mempunyai hubungan yang lebih saling memberi tuh sama papa mamanya. Jadi perlu diingat bahwa sebelum anak tuh keluar rumah, di rumah tanggalah dia belajar tentang bagaimana relasi antara manusia. Rumahlah tempat pertama dia belajar bagaimana berelasi antara manusia dengan manusia. Oh, harus saling menghargai, harus saling minta maaf kalau memang salah, harus saling mengerti, saling support. Nah, itu kan. Jadi kalau mental harga dirinya sudah berkembang dengan baik karena orang tua yang memberikan support yang baik, maka dia juga akan mempunyai dinamika hubungannya bagus tuh. Dia berani loh kritik papanya, papa kayaknya dasinya nggak cocok deh, gitu kan. Tapi kalau hubungan nggak sehat kan, wah biarin aja lah. Papanya pakai baju batik, terus dasinya merah menyala gitu. Wah, diketawain orang, bodo amat lah, nanti kalau ngomong takut dimarahin gitu kan. Tapi kalau dinamik, karena harga dirinya yang terbangun dengan baik, dia tahu papanya nggak akan marah ketika dia kasih masukan, maka dia akan berani untuk berinteraksi. Nah, efeknya keluarga ini akan jadi keluarga yang kuat. Karena apa? Kan saling mengisi. Tuh kan? Kalau hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, yang untung orang tua juga. Dan yang terakhir, mereka semua satu keluarga akan bahagia, sejahtera. Dan bisa jadi berkat buat orang lain. Senangnya kalau dia di kemudian hari juga akan menjadi ayah dan ibu yang juga menghargai keluarganya dan anak-anaknya kelak. Kalau seandainya hubungan yang tidak baik itu, dampak perkembangan untuk anak itu di masa depan itu seperti apa ya, Bu ya? Kita perlu tahu juga sih sebenarnya kalau relasi antara atau hubungan yang sehat tidak sehat antara orang tua dan anak itu seperti apa. Kita perlu tahu ciri-cirinya. Mungkin yang perlu diingat nih Bapak Ibu, kita semua ayah bunda ya. Yang pertama adalah, ini ciri paling khas nih, suka ngontrol. Kamu di mana? Habis ini kemana? Terus kemana? Terus, oke, kamu pakai baju ini ya? Jangan pakai baju, sepatunya harus kayak gini, kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian jadi anak itu tidak ada kebebasan untuk memilih. Saya mau pakai baju warna ini, enggak, itu tuh nggak sopan. Padahal kan papa yang sopan kayak gimana sih? Ya tangannya tertutup, ini kan udah tertutup Pak. Iya tapi warnanya terlalu mencolok. Padahal itu kan selera ya, gitu kan. Terus yang kedua, reaktif secara emosional, jadi kayaknya gampang sekali tersinggung dan kemudian hal sepele saja membuat dia bisa marahnya luar biasa secara fisik, mukul gitu ya. Pukulnya nih sebenarnya saya juga ada yang disebut dengan mukul di sini adalah bukan pukulan yang penuh kasihan. Karena memang juga ada tulisan Ellen White yang mengatakan kadang-kadang anak perlu dipukul. Tapi pukul yang mana nih? Kakinya kan gitu kan. Dan bukan karena kemarahan, tapi karena memang udah kesepakatan. Bahwa nanti kalau kamu salah, kamu harus bagaimana ya, pukulan seperti apa, itu pun sudah kesepakatan, agreement gitu. Tapi kalau karena emosi, itu namanya udah toksik. Iya pukul kan? Dengan emosional. Betul, itu dia dengan kemarahan. Jadi dia bukan karena sayang sebenarnya, tapi karena dia harga dirinya terusik nih si bapak atau si mama. Nah kalau kayak gini, nggak sehat ya kan. Kemudian, susah sekali empati sama anaknya.
Pak, susah matematika, Pak, aku nggak bisa. Malu-maluin, nah, gitu kan. Jadi kurang empati dan selalu menunjuk bahwa dia adalah orang yang pantas ditiru. Padahal kita semua juga kan sedang bertumbuh ya. Dan yang berikutnya adalah suka sekali mengkritik dan bahkan memuji berlebihan. Memuji berlebihan juga toksik loh Bapak Ibu. Orang nggak ada apa-apa dipuji-puji. Iya kan? Sebenarnya ada di balik itu tujuannya adalah mengontrol dia supaya si anak nurut sama dia. Nah, hati-hati juga ya. Jadi terlalu banyak memuji juga bagian dari hubungan yang nggak sehat sebenarnya. Iya kan? Dan yang terakhir, menuntut berlebihan. Jadi kita tahu anak kita seperti apa, semua orang tua pasti mengenal lah siapa anaknya. Nah, kalau memang dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang seorang pendeta misalnya. Dia jagonya di seni, dipaksakan, kasihan ya, atau dipaksa jadi insinyur padahal dia sukanya dunia jahit menjahit kan gitu kan. Kenapa harus dipaksa gitu kan, padahal dia nyaman, bahagia dengan pekerjaan yang berhubungan dengan bakatnya kan. Tuhan sudah kasih nih semua bakat buat kita semua. Nah, jadi kalau kita terlalu mengontrol, egois, reaktif, artinya terlalu membuat anak-anak tuh selalu terkesan salah gitu. Nah, kita waspada, kita perlu perbaiki Bapak Ibu. Jadi semakin mempengaruhi nanti kehidupan mental anak selanjutnya. Sangat. Karena ketika dia sudah tidak percaya diri, itu akan banyak sekali masalah di kemudian hari. Setiap stase, setiap perpindahan perkembangan anak-anak dari fase 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya, dari anak ke remaja, remaja ke dewasa muda, itu sangat diperlukan kepercayaan diri bahwa saya berharga, bahwa saya ini punya kelebihan. Itu dia harus tahu, karena masalah kan datang ketika dia dibully, ketika dia dapat masalah, ketika dia kalah, ketika dia tidak mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ketika dia tahu bahwa saya ini berharga, mama papa sayang sama saya itu disayangi oleh mereka apapun keadaannya. Nah, itu akan membuat mereka jadi kuat gitu loh menghadapi hidup ini, ya kan? Wah, pembicaraan kita, pembahasan kita semakin menarik ini, dan tapi kita juga akan, setelah yang satu ini kita akan mengetahui yang lebih lanjut lagi. Tetap di segmen Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari sudut pandang psikologis tentang pentingnya mempunyai hubungan yang sehat dengan anak. Dan sekarang di segmen ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menerapkannya secara praktis, termasuk tantangan dan strategi yang mungkin bisa jadi inspirasi buat para orang tua. Masih bersama dengan Ibu Helena yang akan memberikan insight dari sisi psikologis, dan juga bersama kami telah hadir tamu kita, ya, Pak Bob Saragi. Pak Bob adalah seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak yang mungkin bisa nanti membagikan pengalamannya bersama kita. Amin. Halo Pak Bob. Oke, ya halo. Terima kasih Pak Bob sudah bergabung bersama kami pada episode kali ini, Pak Bob. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk join di Love Your Child. Nah, Pak Bob, kita sekarang sedang bagaimana hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Dan apa Pak Bob tantangan terbesar yang Pak Bob hadapi untuk membangun hubungan yang sehat, dan juga strategi yang Bapak gunakan untuk tetap dekat dengan anak, apalagi anak di usia remaja, Pak Bob? Ya, anak saya sekarang udah 20 tahun ya, di atas 20 tahun keduanya, dan saya merasakan episode yang paling berat dalam mendidik anak-anak itu ketika mereka masuk dalam episode remaja gitu ya. Nah, kenapa? Karena pada saat fase itu anak-anak ini dia sudah punya komunitasnya sendiri ya. Saya ingat waktu dia masih SD gitu ya, dia masih bisa bermain dengan kita gitu ya. Tapi begitu masuk fase SMP, apalagi SMA begitu ya, itu dia sudah punya komunitasnya sendiri gitu. Jadi agak susah ya bagi saya mungkin gitu ya untuk
bisa bersama-sama lagi dengan mereka. Biasanya mereka suka kalau kemana-mana, papi ikut dong gitu ya. Nanti pada episode ini mereka kita ajak juga, nggak usah lah, udah papi aja deh, papi sama mami aja lah yang jalan gitu ya. Aku di rumah aja gitu ya. Nah, jadi kebersamaan itu menjadi sangat susah ketika mereka sudah masuk ke dalam fase-fase remaja tadi ya, khususnya SMP, SMA ya. Nah, jadi itu tantangan terberat tadi itu adalah soal waktu kebersamaan. Itu yang sangat susah saya dapatkan pada episode itu. Episode usia mereka di rentang usia tadi ya, SMP sama SMA tadi. Nah, apalagi kan saya juga bekerja begitu ya, dan mereka juga sekolahnya juga cukup sibuk ya, dari pagi bahkan baru pulang ke rumah itu sore hari. Nah, sementara saya juga baru pulang sore gitu ya, bahkan kadang malam gitu. Nah, jadi itu yang susah untuk mencari waktu untuk bisa bersama-sama. Nah, eh, ini menjadi apa ya, menjadi pembelajaran tersendiri ya bagi saya gitu ya. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu keluarga-keluarga muda, saya bilang sama mereka dinikmati saja dengan baik gitu ya, hubungan antara orang tua dan anak, karena nanti ada episodenya mereka sudah yes, saya nggak tahu ya, mungkin Ibu Helena yang paham kali ya secara psikologi, secara naturally mereka itu punya peer groupnya sendiri gitu ya. Jadi kita nggak mau lagi bermain bersama dengan kita. Nah, saya pikir itu tantangan yang saya alami ya selama saya mendidik kedua anak saya, laki-laki dan perempuan dalam fase rentang usia tadi ya, SMP sama SMA. Saya pikir begitu, Ibu. Wah, terima kasih Pak Bob. Kemudian Pak Bob, pernahkah Pak Bob merasa salah langkah di dalam mendidik anak? Dan bagaimana Pak Bob memperbaiki hubungan Ya, setelah ya. Pak Bob merasa salah Ah, langkah di dalam ya, jadi ya. karena gini, ketika anak kita SMP, ke anak kita SMA itu normally kan orang tuanya itu berada dalam rentang usia 40 di 50 ya. Nah, itu kalau dalam kebetulan saya juga bekerja sebagai seorang pengajar ya, sebagai struktural di salah satu universitas di Jakarta ini gitu ya. Jadi itu kan fase-fase di mana saya juga apa ya, sedang berjuang untuk meniti karir kan. Seperti itu ya. Nah, jadi sayanya sibuk, anaknya juga sibuk, nah akhirnya waktunya nggak ketemu gitu ya. Nah, apalagi waktu itu saya juga sedang menempuh pendidikan S3 ya, karena saya dikasih beasiswa oleh kampus di mana saya mengajar gitu ya, saya dikasih beasiswa untuk melanjutkan studi S3. Nah, ini waktu tadi ya, jadi itu menjadi kata kunci dalam proses pelekatan antara secara emosional antara orang tua dan anak ya. Nah, satu kali anak saya itu dia merasa apa ya, diabaikan, ditinggalkan gitu ya. Sampai dia bilang, jangankan itu, waktu mancing aja sama papi. Nah, jadi waktu kecil itu dia eh, pernah memancing dengan saya gitu ya. Jadi saya ajak waktu SD. Nah, mungkin itu membekas ya. Nah, saya itu nggak punya waktu lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin salah satu eh, paragraf dalam disertasi saya waktu itu, saya meminta maaf ke anak saya, gitu ya. Nah, saya bilang, maafkan papi karena tidak punya cukup waktu untuk bisa bersama dengan kamu, ya. Nah, jadi memang karena saya juga tidak punya cukup waktu, saya juga melihat ada perubahan-perubahan yang kok kayaknya tidak seperti yang saya harapkan, gitu ya. Nah, bahkan eh, apa ya, eh, ada fasenya seperti dia tuh melawan sama saya gitu ya. Nah, ini kan menjadi tantangan bagi saya gitu. Dan akhirnya ya itu tadi ya, yang saya lakukan ya adalah akhirnya harus menyediakan waktu saya. Ya satu kali dia komplain kepada saya juga ya. Dia bilang, itu anak orang lain setiap kali anaknya main badminton itu selalu ada papinya gitu ya. Apalagi selalu tanding itu ada papinya, ada maminya di sini. Ini aku nggak ada gitu. Nah, satu kali dia tanding ya, pada saat yang sama saya juga harus hadir menghadiri pernikahan kerabat saya yang menikahkan anaknya gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya pikir nih, ini saya milih mana nih? Ya, saya harus hadir di lapangan untuk mendampingi anak saya ini, atau saya harus menghadiri acara pernikahan ini. Jujur, pertama saya menghadiri hanya sebentar saja, habis itu saya pamit, dan setelah itu saya pulang, saya datang ke lapangan di mana anak saya badminton, tanding badminton, gitu ya.
Nah, jadi rupanya dia sangat berharap saya sebagai orang tuanya itu hadir untuk melihat apa sih yang dia lakukan gitu ya. Itu sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang kalau dia ada tanding apapun, dia selalu bilang ke papinya sama maminya, mau nonton aku nggak untuk tanding. Nah, itu tandanya berarti kita harus hadir di situ. Ya, jadi kalau kita bilang, "Aduh, maaf nak, papi sibuk nak gini-gini," dia pasti kecewa sekali. Ya, jadi sebenarnya semakin dewasa, saya lihat anak-anak ini yang dibutuhkan sama mereka itu adalah bagaimana kita bisa selalu bersama dengan anak-anak ini gitu ya. Mungkin secara apa ya, mungkin hal-hal lain dia bukan tidak dibutuhkan ya, tapi mungkin sudah mulai berkurang, tapi masalah kebersamaan itu ternyata menjadi penting. Ya mungkin Bu Helena paham ya, saya pernah mendengar salah satu seminar beliau yang mengatakan bahwa kalau bisa anak itu dipeluk gitu ya, berapa menit, lupa saya ya, ada rentang waktu yang dibutuhkan oleh anak itu untuk dipeluk, sehari berapa menit. Nah itu saya lakukan. Itu saya lakukan. Jadi yang saya lakukan itu pertama saya meminta maaf, ya, dan yang kedua saya harus merubah gitu. Saya nggak bisa bilang, anak kamu udah gede, anak saya itu sudah dewasa ya, sudah 21 tahun gitu ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu sama dia tuh suka apa ya, wah bekap saya, peluk saya gitu ya, karena cowok ya mungkin gitu. Nah, jadi akhirnya oh ternyata itu episode dia tuh sedang ingin bermain dengan saya gitu ya. Akhirnya udah saya respon gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu yang saya lakukan supaya bisa terus mendampingi anak-anak ini untuk bisa bertumbuh menjadi manusia dewasa yang utuh gitu. Saya pikir Baik Pak begitu. Bob, terima kasih Pak Bob sudah berbagi pengalaman bersama di program Love Your Ya. Child. Terima kasih Pak Bob. Oke, terima kasih. Nah pemirsa, kita akan mengetahui tips-tips selanjutnya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child, kita telah mendengar penjelasan dari psikolog kita tentang pentingnya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Kemudian kita juga sudah mendengarkan pengalaman dari ya? Pak Bob ya. Dan untuk responnya secara psikolog, bagaimana Bu Helena? Iya, tadi pengalaman dari Pak Bob tadi sudah kita dengar bagaimana dia kekurangan waktu karena sedang di fase karir ya, dan anaknya juga dalam fase sudah remaja, di mana bagi anak-anak remaja perlu dicatat yang paling utama dalam hidup mereka itu sebenarnya adalah peer group, ya kan? Ketika dia merasa bahwa saya nggak dihargai oleh peer group, itu masalah buat mereka. Apalagi kalau dibilang ya kamu nggak ada orang tuanya misalnya gitu, ya kamu nggak apa ya, ucapan yang katanya kayak biasa aja, buat mereka tuh masalah itu. Jadi tadi yang dilakukan oleh Pak Bob cukup baik ya. Dia akhirnya sadar, mau mendengar komunikasi yang terbangun itu adalah komunikasi yang mau berempati. Bagaimana anaknya komplain, orang tua sana ada gitu, kalau aku nggak ada. Nah, jadi dia mau mendengar, oke, anak saya butuh kehadiran saya di lapangan rupanya pada saat dia bertanding. Terus yang berikutnya adalah memang saya pernah sampaikan bahwa dari penelitian seorang psikiater keluarga menemukan bahwa kalau anak yang sering dipeluk paling tidak 4 kali sehari 1 menit setiap kali pelukan, 4 kali sehari ya, di dalam satu itu akan menit, membangun ya. sebuah bonding yang nggak kelihatan oleh mata. Mata kita nggak bisa lihat, tapi ada itu bondingnya. Dan itu akan membuat mereka merasa diterima, merasa disayang, merasa berharga, dan merasa bahwa mereka dibutuhkan oleh orang tuanya. Dan ini sangat sehat untuk membuat mereka bisa lebih tough menghadapi banyak masalah dan juga banyak tantangan dalam kehidupannya. Gitu. Terima kasih Bu Helena untuk penjelasannya. Berikut mungkin ada tips Bu Helena yang bisa dibagikan. Ya, untuk yang paling utama buat ayah dan bunda di rumah, kita perlu tahu bahwa kita nggak selamanya bersama dengan anak-anak, sehingga hubungan yang sehat itu perlu sekali untuk kita buat di rumah. Dalam keseharian kita, bahwa anak-anak ini memang perlu kita jadikan punya mental yang sehat dan kuat. Ada seorang tokoh bilang gini, Frederick Douglass, "It is easier to build strong children than to repair broken men." Jangan biarkan mereka kelaparan kasih sayang, kelaparan dukungan, lalu akhirnya menjadi orang dewasa yang sakit. Susah memperbaikinya. Lebih baik kita sekarang bersakit-sakit dahulu, nangis sekarang, berjalan sambil terus menabur yang baik buat anak-anak kita. Pada saatnya kita akan menuai kebahagiaan.
Terima kasih Bu Helena Oke. untuk semua tips-tipsnya dan penjelasannya. Dan pemirsa, demikian pembahasan kita hari ini tentang membangun hubungan sehat antara orang tua dan anak. Semoga tips dan wawasan yang telah dibagikan dapat membantu kita untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih positif dan mendukung. Ingat, hubungan yang sehat tidak perlu sempurna, tapi penuh dengan usaha untuk saling memahami dan mendukung. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dan jangan lupa untuk terus belajar berkomunikasi dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa dalam program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.